Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini seperti biasa, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal ROM Nusantara Project Official, dan ini versi LTS ya. Atau LTS itu biasa disebut dengan long term support ya. Jadi saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara installnya dan mungkin akan memberikan sedikit previewnya setelah kita menginstal ROM LTS-nya. Untuk ROM yang saya pakai sebelumnya, di sini saya masih menggunakan ROM Nusantara Project yang versi 3.2 di video sebelumnya, dan ini masih versi 3.2 Revolution. Ini sudah Android 11. Namun untuk ROM Nusantara Project yang akan saya install kali ini, dia masih menggunakan Android 10 dikarenakan ini versi LTS. Dan sudah pasti sudah official. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tutorial installnya. Jangan lupa teman-teman sudah membackup email, sudah membackup aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal, dan juga sudah membackup data-data yang ada di internal teman-teman. Untuk bahan-bahannya di sini teman-teman memerlukan vendor 1201 Android 10 dan juga ROM Nusantara Project LTS Android 10. Ini update di tanggal 31 Agustus ya, baru akhir Agustus kemarin. Dan sekarang kita masuk ke proses installnya. Kita reboot to recovery. Oke teman-teman, ini saya sudah masuk ke TWRP-nya. Untuk kali ini saya menggunakan TWRP dari LR Team. Untuk teman-teman yang menggunakan Orange Box Recovery juga bisa. Jadi semua custom ROM itu bisa diinstal melalui custom recovery apa saja teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke wipe dulu. Kita pilih advance wipe. Kita dalvik, data, dan cache kita pilih. Ya, pastikan teman-teman sudah membackup semua datanya ya teman-teman. Dan kita swipe, dan sekarang kita bisa kembali. Kita pilih bagian format data, masih di menu wipe, kita pilih yes. Dan kita kembali teman-teman, kita kembali ke menu awal. Kita reboot recovery dulu teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah reboot recovery lagi, sekarang kita bisa masuk ke proses install ROM-nya. Kita pilih install di sini. Kita pilih storage tempat ROM kita simpan. Di sini saya menyimpan di micro SD. Kita cari foldernya. Untuk ROM Nusantara Project LTS ini masih non OSS vendor. Jadi kita memerlukan vendor 1201A10 ya teman-teman. Untuk link bahan-bahannya akan saya taruh di deskripsi video seperti biasa. Oke, pertama kita install firmware vendornya terlebih dahulu teman-teman. Kita install firmware vendornya. Kita tunggu proses installnya sampai selesai. Oke teman-teman, ini install vendornya sudah selesai ya. Jika ada sistem root seperti ini, file dan lain sebagainya, ini abaikan saja, tidak menjadi masalah. Dan sekarang kita masuk ke proses install ROM-nya. Sebelum itu kita wipe cache dalvik dulu. Dan kita kembali ke menu install. Dan kita bisa melakukan install ROM Nusantara LTS-nya teman-teman. Kita swipe dan kita tunggu proses installnya sampai selesai. Oke teman-teman, ini sudah selesai proses install ROM-nya. Kita wipe cache dalvik di bawah sini. Dan sekarang kita kembali ke menu awal. Kita pilih advance, kita pilih close AVB2. Dan sekarang kita bisa reboot to system. Dan kita tunggu sampai masuk ke home screen. Oke teman-teman, ini saya sudah masuk ke home screen-nya dan saya akan melakukan setting-setting terlebih dahulu ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini saya sudah masuk ke home screen-nya ya. Di sini kalau bisa kita lihat di sini berbeda dengan Android 11 ya teman-teman, dikarenakan untuk Room Nusantara Project LTS ini masih menggunakan Android 10. Kalau kita bisa lihat di sini dia sudah ada kamera Google Cam Go ya teman-teman, dan ini menurut saya hasilnya sudah lumayan ya. Karena saya sebelumnya menggunakan Nusantara versi ya, ini kamera depan. Karena sebelumnya saya menggunakan Room Nusantara versi 3.2 Android 11, sama dia menggunakan kamera Go juga. Ya, dia warnanya begini kurang lebih ya. Ya. Jadi buat teman-teman bisa ditambahkan Gcam atau bisa menambahkan dengan ANX kamera atau MIUI kamera. Sekarang kita coba ini apa? Biasanya untuk kamera Go ini yang sudah bawaan dari Nusantara itu dia tidak bisa menggunakan lensa makro, dia fokus. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi bisa diganti dengan Google kamera ya. Biasanya teman-teman itu menggunakan Nikita kalau di forum-forum. Oke, kalau kita bisa lihat di sini tampilannya masih clean ya, tidak ada bloatware sama sekali, dan dia untuk musik bawaannya menggunakan retro musik. Oh iya, di Room Nusantara yang sebelumnya saya tidak menemukan voice recorder. Kemungkinan teman-teman memang harus mendownloadnya secara manual ya, atau dengan sebagai aplikasi tambahan. Sama seperti Nusantara yang sebelum-sebelumnya, di sini dia masih ada. Dia untuk customisasinya di menu Nusantara Wings ini ya teman-teman. Di menu Nusantara Wings ini, dan saya akan mengganti ke tema gelap dulu ya teman-teman, supaya tidak terlalu silau pitch black. Oke, di sini saya sudah menggunakan tema gelap. Jadi untuk dark mode-nya itu dia ada di Nusantara Wings. Biasanya kan kalau untuk Android 11 Nusantara Project, untuk dark mode-nya itu berada di settingan display. Namun berbeda dengan Android 10 yang LTS ini teman-teman, dia adanya di menu Nusantara Wings. Oke, kalau kita bisa lihat di sini sistemnya mana ya? Kita lihat tentang ponselnya. Kalau kita lihat di sini Nusantara LTS version dia masih menggunakan Android 10, dan ini versinya 1.1 official. Untuk maintainer-nya itu Jojo dan X Nadians. Jadi ada 2 orang ya. Untuk kernelnya di sini dia sudah memakai GNOME kernel OSS yang Android 10 ya. Jadi sudah menggunakan custom kernel. Jika teman-teman ingin menggunakan kernel yang lain, dipastikan untuk kernelnya itu support atau bisa diinstal di Android 10. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menggunakan kernel lain, dipastikan kernelnya itu support di Android 10. Oke teman-teman, mungkin itu saja bagaimana cara install Room Nusantara Project versi LTS, dan ini sudah official Android 10, dan juga sedikit preview tadi ada apa saja di dalamnya. Jika memungkinkan, saya mungkin akan mereview custom ROM ini dikarenakan banyak sekali teman-teman yang bilang kalau custom ROM LTS ini udah lumayan stabil. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.